Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak video berikut ini untuk kemudian kita mengetahui bagaimana pola pikir beliaunya. Ini Ustadz Yazid Jawas ya. Oke, mari kita simak. Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya, antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi. Oke, dia mengatakan dalilnya ada atau tidak. Kalau saya digitukan, ya saya akan menjawab pertanyaan itu sendiri, ada nggak dalilnya. Tahlilan itu apa, sejarahnya bagaimana, peristiwa di dalam tahlilan itu apa saja. Misalnya ada keluarga yang meninggal, itu kan tidak terjadi pemerasan di situ. Ya, yang ada adalah justru tetangga-tetangga itu memberikan beras, ada yang memberikan gula untuk apa? Meringankan keluarga si mayit. Ya, sehingga keluarga itu bisa bersedekah, dan sedekah yang dilakukan untuk pahalanya diniatkan dikirimkan ke mayit tersebut itu agar sampai. Nah, kalau melihat hal seperti ini ya panjenengan jangan terlalu mudah untuk langsung mengiyakan, coba bandingkan dengan yang lain. Di YouTube itu juga sudah banyak. Misalnya pendapatnya Buya Yahya, pendapatnya Ustadz Abdul Somad, ya kan? Yang membahas tentang dalil dan apa alasan orang-orang yang melakukan tahlilan itu sehingga mereka melakukannya. Ada yang 7 hari, ada yang kemudian 40 hari, 100 hari. Pasti mereka punya alasan. Berhusnudonlah kepada sesama muslim, jangan bersuudon gitu ya. Nah, kita gimana, kita mau menyebut Wahabi mesti nggak ngaku. Cirinya Wahabi kan ini selalu menganggap praktek-praktek yang tidak ada zaman Nabi itu sebagai bid'ah dolalah. Kalau sudah bid'ah dolalah berarti sesat. Kalau sesat berarti di neraka. Seperti itu logikanya, hanya seperti itu, tidak ada yang lain, ya kan? Ya sulit untuk diterima ini hal seperti itu kan. Manusia itu kan punya kebudayaan, manusia itu punya kearifan lokal. Islam dulu masuk Indonesia juga tidak melalui cara-cara membid'ahkan orang. Kalau dulu orang yang kejawen, orang yang punya kebudayaan itu kemudian dibid'ahkan, ya nggak mungkin lah mau menerima Islam. Sekarang Islam ini sudah banyak di Indonesia, ya, dimana mereka itu yang suka membid'ahkan itu tidak ikut andil dalam penyebaran Islam, akan tetapi mereka membid'ahkan, mensyirikan dan sebagainya ya. Cobalah dibuka wawasannya ya. Mungkin anda yang baru membuka YouTube terus kemudian menemukan model-model ceramah seperti ini, dibukalah wawasannya, dibandingkan ya seperti saya sebutkan tadi. Buya Yahya itu sudah pernah menjawab, terus bahkan juga pernah debat juga Buya Yahya itu, mereka beradu argumen. Ustadz Abdul Somad juga seperti itu. Terus Ustadz Adi Hidayat itu, Ustadz Adi Hidayat ini seorang Muhammadiyah, meskipun beliau tidak cenderung untuk melakukan tahlilan, tapi beliau tidak kemudian menyesatkan. Beliau mencoba untuk memahami perbedaan. Itu Ustadz Adi Hidayat. Nah, kalau Ustadz Yazid seperti ini itu cenderungnya langsung menganggap ini sesat gitu loh, tahlilan itu sesat. Apa ya, karena tidak ada contohnya pada zaman Nabi, tidak ada dalilnya. Seperti itu logikanya gitu. Coba bandingkan itu, kalau kita mau main siapa yang paling banyak di umat Islam ini yang membid'ah-bid'ahkan dengan yang tidak membid'ah-bid'ahkan. Ya, saya ulangi lagi, orang seperti Habib Umar Al-Hafidh. Beliau dijuluki Al-Hafidh itu karena menghafal
sudah hafal 100.000 hadis beserta sanadnya, ya, silsilahnya, apa namanya, rantainya itu loh. Itu beliau hafal, itu siapa hadis ini dari mana sampai ke Rasulullah. Itu beliau hafal, dan beliau tidak suka membid'ahkan amalia orang lain. Gitu ya. Coba ini saya teruskan lagi ini dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nabi SAW yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi nggak ada ketahiran itu ya? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak adakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu ajma'in. Nabi nggak adakan tahlilan. Maka dalilnya mana? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, nggak ada. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah, mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Nggak bisa dengan cara demikian. Nggak ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata at-ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahili. Berkumpul-kumpul, makan, meratap, iya itu maksudnya. Kenapa cenderung ke situ arahnya? Ya. Dalam tahlilan itu apa? Tahlilan itu ya bukan makan-makan. Itu kalau makan-makan itu kan kesannya bermewah-mewah, berhura-hura. Kita berkumpulnya itu ya membaca surat Yasin, tahlil, yang di situ ada sholawatnya, ada qul huwallahu ahad, ada surat qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, itu dibaca bersama-sama. Makanya kalau seperti ini jangan ditelan mentah-mentah. Coba Anda cari dalil yang lain, referensi yang lain. Ya paham seperti ini loh yang sebenarnya perlu kita kritisi itu. Kalau soal dalil, dia sendiri ada nggak dalilnya? Dia mengobrak-abrik sesuatu yang sudah berjalan dalam waktu yang lama, itu dia sendiri punya dalilnya enggak? Dia enggak punya dalilnya. Rasulullah hidup di Mekah, hidup di Madinah, ya, orang seperti Ustadz Yazid ini hidupnya kok di Indonesia, ada dalilnya atau tidak? Pakai mikrofon, ada dalilnya atau tidak? Mungkin juga pakai mobil juga beliau, ada dalilnya atau tidak? Ngupload di YouTube itu ada dalilnya atau tidak? Kenapa yang dipertanyakan dalilnya itu kok yang orang mengaji bersama-sama? Kan selama kita tidak menganggap itu ada hadisnya kan nggak masalah. Yang bermasalah adalah kita mengatasnamakan Nabi, kita mengatasnamakan hadis Nabi atau memalsukan hadis Nabi untuk mendukung acara tahlilan. Itu memalsukannya, itu yang salah. Tapi kalau kita tidak memalsukan ya tidak masalah. Itu cara berpikirnya Nah,
berkumpul untuk makan-makan, bukan untuk makan-makan. Kalau makan-makan itu kan pesta, dan juga bukan untuk meratap-ratap. Mana buktinya meratap-ratap? Hah? Dia kasih nggak bukti kalau orang tahlilan itu meratap-ratap? Bukan meratapi, mendoakan bersama-sama. Di dalam tahlilan itu ya ada kebersamaan, ada sedekah, ada zikir. Ya salahnya di mana? Karena nggak ada dalilnya loh. Kalau nggak ada dalilnya, semua nggak ada dalilnya pak. Semua nggak ada dalilnya. Itu oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.